Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MTHB Grab. Jadi hari ini saya mau membahas lagi tentang pupuk pertumbuhan buat tanaman anggur. Sebetulnya tidak cuma buat tanaman anggur sih, cuman buat yang lain-lain juga bisa. Cuman karena kita kebun anggur, jadi buat tanaman anggur. Jadi hari ini kita mau membahas tentang NPK 1616 yang dari Paktani ini lagi. Jadi pupuk pertumbuhan biasanya yang saya gunakan NPK 1616. Cuman NPK 1616 itu banyak jenisnya. Ada yang kiloan, ada yang dari Yaramila, ada yang dari Merauke, ada yang dari Paktani. Dan yang biasa saya pakai di sini dari Paktani karena komposisinya di sini lengkap. Ada pupuk makro dan ada pupuk mikronya untuk NPK 1616 yang dari Paktani ini. Beda hanya dengan yang dari Yaramila atau yang kiloan atau yang dari Merauke. Kalau kalian pakai yang dari Yaramila atau yang kiloan atau yang dari Merauke, kalian harus memakai lagi menggunakan pupuk Pitoflex ini, karena Pitoflex ini pupuk mikro, memang tidak dibutuhkan banyak oleh tanaman, cuman sangat penting dibutuhkan. Dia tidak membutuhkan banyak untuk pupuk mikro, tapi sangat penting perannya untuk membantu pupuk makro. Jadi pupuk makro itu, yang dimaksud pupuk makro itu ialah nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu pupuk makro, itu yang penting dimakan oleh tanaman, yang sifatnya itu banyak untuk dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan pupuk mikro ini sifatnya dibutuhkan oleh tanaman, cuman sifatnya sedikit, tidak banyak dia membutuhkan, cuman sangat penting perannya untuk pupuk mikro ini. Jadi misalkan kalian memakai pupuk yang kiloan, kalau mau yang murah kalian pakai pupuk yang kiloan. Yang kiloan itu yang NPK 1616, kalian pakai Pitoflex ini campurannya. Jadi kalian campur dengan Pitoflex ini dengan NPK 1616 yang kiloan kalau kalian mau murah pupuknya. Sama halnya dengan pupuk yang Mutiara yang dari Paktani, yang dari Merauke, pupuk Mutiara dari Merauke itu kalian harus beli lagi Pitoflex ini. Pakai Pitoflex supaya kandungannya lengkap. Karena kalau kalian pakainya NPK 1616 yang tidak ada mikronya, itu tidak lengkap. Karena pupuk mikro ini sangat dibutuhkan juga oleh tanaman, membantu mempercepat proses pembagian makanannya dan memasak dan macam-macam lah. Untuk mengangkutnya ada juga. Untuk Pitoflex ini perannya sangat penting sekali. Sama halnya dengan kita makan misalkan ada nasi, ada ikan, ada sayur, itu sama halnya dengan nitrogen, fosfat, dan kalium. Itu sama dengan pupuk makro. Sedangkan pupuk mikro ini ibaratnya tuh kita pakai sambal, pakai kerupuk, pakai abon, pakai apa-apalah misalnya, inilah sebagai tambahannya. Walaupun ini tidak dibutuhkan banyak, cuman ini perannya juga sangat penting. Dan misalkan kalian pakainya Pitoflex ini supaya lebih enak, kalian campurkan di air 1 liter supaya enak membaginya, karena ini sifatnya serbuk, sulit dibagi-bagi. Ini sedikit, cuman 2,5 gram untuk satu bungkus ini. Jadi kalian pakai 1 liter air,
larutkan di 1 liter air supaya enak membaginya. Jadi 1 liter air itu untuk 20 liter, untuk 20 liter air. Jadi misalkan kalian pakainya 10 liter air ya 500 ml untuk larutan pitopleknya ini. Jadi kalian gunakan, misalkan kalian menggunakan yang kiloan, untuk yang lebih murah saya sarankan pakai kiloan saja kalau tidak ingin pakai yang dari Paktani ini, karena yang kiloan itu lebih murah harganya dan kandungannya juga sama, 16% untuk N, nitrogennya 16%, fosfatnya 16%, dan kaliumnya 16% juga. Dan untuk pitoplek ini ya bisa di spray, bisa juga dicampur di larutan air, misalkan mau dikocor. Cuman kalau untuk anjurannya di sini di spray sih. Cuman misalkan kita larutkan di air buat pengocoran juga bisa. Jadi bebas aja sih, terserah kalian. Kalau mau yang irit kita pakai penyemprotan saja nih. Interval penyemprotan 2 minggu sekali ini untuk pitoplek ini, dan dosisnya juga ada di sini. Jadi kalian baca saja untuk dosis-dosisnya di sini. Nih, bisa dicampur dengan insektisida juga dan fungisida atau pupuk daun lainnya. Kalau misalkan kalian mau mencampur atau melakukan penyemprotan, bisa dicampur dengan insektisida dan fungisida juga. Pokoknya kalian harus lengkap lah menggunakan pupuk NPK 1616 ini. Makanya biasanya saya makainya NPK yang dari Paktani ini. Atau kalian kalau mau pengen yang murah juga bisa. Misalkan kalian mau pakainya yang kiloan juga bisa. Cuman kalau misalkan kalian pakainya yang kiloan, kalian harus berikan lagi pupuk pitoplek ini. Jadi biar kandungannya lengkap, karena pitoplek ini sangat dibutuhkan juga oleh tanaman. Jadi biasanya yang saya gunakan NPK 1616 yang dari Paktani ini. Tapi kalau misalkan kalian mau yang murah, pakainya yang kiloan dan berikan pitoplek ini. Kalau pitoplek ini di tempat saya harganya 6.000, agak mahal sih kayaknya. Soalnya kalau di online itu saya lihat harganya ada yang 2.500, ada yang 3.000 harganya per bungkus ini. Karena per bungkus ini biasanya untuk 20 liter air untuk pitopleknya ini. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk dosis pupuknya, berapa dosisnya buat tanaman. Karena setiap tanaman itu biasanya beda-beda untuk dosisnya. Apalagi yang dari kecil, misalkan yang kecil kan dia semakin tumbuh semakin besar, semakin bertambah juga dosisnya. Jadi kalian bisa menyesuaikan untuk dosis pohon anggur kalian. Karena saya di sini tidak bisa juga untuk memberikan dosisnya, karena pohon-pohon anggur saya di sini sudah besar-besar. Jadi kalau yang kecil biasanya beda. Karena NPK 1616 ini biasanya dibutuhkan waktu pertumbuhan. Kalau sudah yang seperti ini biasanya yang sudah besar-besar, saya sudah jarang pakai NPK 1616 ini. Kalau untuk yang sudah besar begini, cuman sedikit biasanya sesekali saya gunakan, karena saya sering pakai yang organik juga, karena saya selang-seling organik dan kimia. Jadi misalkan kalian mau memakai NPK 1616 yang kiloan, itu yang untuk yang murah, versi murah saja. Jadi kalian berikan pitoplek ini, jangan tidak pakai pitoplek ini, karena pupuk mikronya ini sangat berperan penting juga buat tanaman. Walaupun dibutuhkannya cuma sedikit, cuman sangat bermanfaat buat tanaman juga. Beda halnya dengan yang makro. Kalau yang makro itu N, P, dan K, itu pupuk makro, itu sangat dibutuhkan, cuman jumlahnya banyak, yang dibutuhkan banyak. Sedangkan pupuk mikro ini
penting banget juga, dibutuhkan juga oleh tanaman, cuman sifatnya sedikit, cuman penting, sangat dibutuhkan juga oleh tanaman karena ini membagi makanan, mengangkut, memasak. Ini petoplek ini sifatnya memasak di batang-batang pohon tuh biasanya kan. Pokoknya perannya penting lah untuk petoplek ini. Jadi kalau misalkan kalian mau yang murah, mau yang hemat, kalian belinya yang kiloan saja untuk NPK yang 16-16 dan pakai petoplek. Sama halnya dengan pupuk yang murah itu biasanya ada juga yang warna merah tuh, yang kan ada yang dari Yaramila yang kiloan, itu biasanya yang dari Yaramila yang kiloan yang dibungkus, bukan yang begini. Kalau yang begini biasanya agak mahal, biasanya yang begini harganya kurang lebih 25-an 1 kilonya. Kalau yang kiloan itu biasanya murah, di bawah 20.000 kalau yang kiloan itu. Jadi kalian belikan petoplek ini kalau mau pakai yang kiloan. Sama halnya dengan kita pakai pupuk Ponska yang kiloan itu biasanya murah juga harganya. Jadi misalkan kalian mau pakai Ponska, kalian belikan lagi petoplek ini supaya menghemat biaya juga. Jadi misalkan pupuk pertumbuhannya yang kiloan aja, kalau mau pakai yang kimia yang murah aja, cuman berikan petoplek ini. Ingat, ini sangat penting perannya. Jadi nanti saya bikinkan juga untuk video buat pupuk pembuahan yang kimia tapi yang murah. Nanti itu kita bikinkan di video berikutnya. Ini untuk pupuk pertumbuhan dulu, supaya kawan-kawan berhasil juga kan untuk membuahkan pohon-pohon anggurnya dan membesarkan pohon anggur. Jadi gunakan NPK 16-16, intinya NPK 16-16. Dan misalkan kalian yang pakai kiloan, belikan petoplek ini. Kalau tidak mau yang dari Paktani ini, NPK 16-16 nya. Jadi mungkin itu dulu untuk videonya, nanti kita bikinkan lagi video pupuk pembuahannya apa yang biasa saya pakai.